Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Melika dari Fakultas Hukum B1 semester 8. Saya akan menjalankan tugas dari Bapak dosen Jainal Arifin, dosen dari Hukum Media. Tugasnya yaitu terkait pertemuan kelima dengan materi sejarah hukum media massa. Soal pertama, apa bedanya media cetak dengan media penyiaran? Perbedaan fundamental antara media cetak dan media penyiaran adalah dalam penggunaan alat untuk menyampaikan pesan kepada massa. Media cetak dalam menyampaikan pesan kepada massa atau kalayaknya dengan mencetak pesan-pesan di atas kertas. Sedangkan media penyiaran menyampaikan pesan melalui teknologi komunikasi, baik berupa suara atau audio, maupun suara-suara dari gambar atau audio dan visual. Pesan berupa suara atau suara dan gambar tadi didistribusikan melalui frekuensi gelombang radio. Saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara media cetak dan media penyiaran atau media elektronik. Dari segi arti, media cetak adalah bentuk media massa yang menyampaikan berita dan informasi melalui publikasi cetak. Sedangkan media elektronik mengacu pada bentuk media massa itu yang menciptakan penyampaian dan mengakses berita dan informasi melalui energi elektronik. Dari segi literasi, media cetak seseorang harus melek untuk membaca informasi yang diberikan. Sedangkan media elektronik, literasi bukan persyaratan utama karena siapapun dapat menonton dan mendengar informasi yang diberikan. Dari segi batas waktu, media cetak batas waktu ada sehubungan dengan pengumpulan berita. Sedangkan media elektronik tidak ada tenggang waktu karena dapat diperbarui kapan saja. Dari segi bahasa, media cetak ramah pembaca, sedangkan media elektronik ramah penonton. Dari segi cakupan, media cetak relatif lebih sedikit, sedangkan media elektronik lebih banyak. Dari segi pembaruan, media cetak berkala, sedangkan media elektronik sering. Soal nomor 2, mengapa media harus diatur? Media harus diatur karena kerap terjadi benturan kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan bisnis media. Berikut ini penjelasan. Pertama, kepentingan publik. Atas nama kepentingan publik atau umum, negara harus mengatur hak asasi manusia atau HAM terkait dengan kebebasan berpendapat, termasuk berpendapat di media. Filosofinya, media adalah ruang publik bagi masyarakat sebagai tempat untuk mengekspresikan dirinya dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, kepentingan bisnis. Pengelolaan sebuah media dilakukan oleh sebuah organisasi yang pada umumnya untuk mencari dalam sistem ekonomi kapitalitas. Karena itu, jiwa kepentingan umum pada media bisa terkontaminasi oleh kepentingan privat perusahaan. Dari sisi ini, media harus dikendalikan agar tidak merugikan masyarakat. Hubungan kepentingan publik dan kepentingan bisnis inilah yang menjadi dasar atau inti dari hukum media. Hukum media menjaga agar kepentingan umum dapat terjaga dalam media. Namun hukum media juga harus menyadari bahwa media harus dapat menghidupi dirinya. Soal nomor 3, apa itu hukum pers, hukum komunikasi atau hukum media massa? Pers merupakan sebutan lain untuk media massa atau mass media.
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Yang dimaksud jurnalistik yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Yang dimaksud dengan hukum pers yaitu aturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat mengikat pers dan pihak-pihak lain termasuk pemerintah dan masyarakat. Dasar sekaligus sumber hukum pers adalah Undang-Undang 1945 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pasal 28 Undang-Undang 1945 menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Tidak semua saluran komunikasi termasuk kategori pers. Saluran komunikasi hanyalah sarana untuk menyampaikan komunikasi. Untuk dapat dikategorikan sebagai pers, proses pengerjaan dan isinya harus memenuhi kaedah-kaedah jurnalistik, termasuk harus menaati kode etik jurnalistik, atau selanjutnya akan bagian ke-1 umum kajian tuntas 360 tanya jawab Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik 62 yang sering disingkat dengan KEJ. Soal keempat, hukum pers meliputi beberapa bagian. Jelaskan. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Pengertian pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang berbunyi, pengertian pers ialah suatu lembaga sosial ataupun wahana komunikasi massa yang melaksanakan suatu kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, mengolah, memperoleh, memiliki, dan juga menyampaikan suatu informasi baik itu dalam bentuk tulisan, suara dan juga gambar serta grafik ataupun dalam bentuk lainnya dengan cara menggunakan media cetak atau media elektronik dan juga segala jenis saluran yang tersedia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.